Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Tubat Tutorial Badminton. Jadi teman-teman, sekarang Tubat akan memberikan namanya tips tutorial tentang cara melakukan netting di forehand ya. Untuk di backhandnya saya akan memberikan di video yang lainnya. Jadi di sini saya akan memberikan yaitu net yang jauh, yang ada di atas, yang ada di bawah dan jauh dari net. Oke? Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang jika menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Ayo kita lanjut ke tutorial. Yang pertama yaitu saya akan mengajarkan cara mengambil net, posisinya dekat dengan net ya. Bagaimana cara kita mengambilnya? Nah, untuk cara mengambilnya, kita ini tidak menggunakan pergelangan tangan jika shuttlecocknya ini dekat dengan net. Oke? Dan untuk pegangannya yaitu menggunakan pegangan dari non basic jika mengambil bola forehand. Untuk backhand saya akan membuatkannya di video selanjutnya. Oke? Nah, dan juga teman-teman, jika teman-teman belum tahu pegangan non basic, teman-teman bisa namanya klik tombol video ini di atas ini. Oke? Di situ saya non basic itu namanya itu adalah hammer grip ya. Yang pertama yaitu adalah cara memukulnya teman-teman. Cara memukulnya tidak menggunakan pergelangan tangan, ya, tidak menggunakan pergelangan tangan jika dekat dengan net. Dan yang kedua yaitu siku kita ini agak sedikit menekuk, tidak lurus seperti ini ya, tidak lurus, tetapi saat memukul pasti akan lurus. Nah, oke, jadi begini, tidak menggunakan pergelangan tangan teman-teman. Untuk penggunaan pergelangan tangan itu berbeda lokasinya karena kita dekat dengan net. Nah, dekat dengan net seperti ini saja. Didorong ini. Dan jangan namanya menggunakan pergelangan tangan seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi pergelangan tangan kita diam, hanya perlu didorong seperti ini. Nih. Sedikit saja didorong. Nah, ini contohnya teman-teman. Tuh. Jadi gini. Jadi hanya seperti ini saja. Tuh. Tuh. Tuh, ini bola sudah muter teman-teman. Tanpa saya ingin memutarkan bola. Jadi saat kalau kita posisinya benar, hanya seperti ini saya shuttlecock akan berputar. Tuh. Tuh, teman-teman. Jadi hanya perlu lengan bawah, lalu kita dorong sedikit saja sebenarnya. Nah, itu teman-teman. Oke? Jadi hanya perlu namanya menggunakan lengan bawah. Ya. Paham? Nah, sekarang saya akan mengajarkan jika bolanya jauh dari net. Tadi kan dekat dengan net, sekarang jauh dari net. Sekitar sini. Itu bisa namanya kita hanya menggunakan lengan bawah, dorong seperti ini, tetapi dengan namanya raket kita ini tidak lurus seperti ini. Ya, tidak lurus seperti ini. Jika lurus seperti ini, dikeser itu akan bolanya tengah seperti ini. Jadi kalau jauh harus agak namanya raket kita seperti ini. Jadi saya akan membuatkan dengan cara menggunakan pergelangan tangan dan juga lengan bawah. Yang pertama saya hanya akan lengan bawah. Lengan bawah itu sama aja teman-teman, hanya seperti ini, tapi keadaan raket kita harus agak miring. Oke? Cara mukulnya sama, hanya begini, hanya sedikit saja teman-teman. Tinggal hanya dorongan, nah dorongan kita ini, dorongan yang ada dari sikut kita ini seperti ini. Nah, tinggal teman-teman atur aja powernya untuk mendorong shuttle ini. Nah, seperti ini teman-teman contohnya.
tinggal kita atur tenaga yang kita keluarkan dari pendorongan ini. Jauh dikit. Jadi seperti itu teman-teman. Dan aku ingatin teman-teman, untuk permainan double itu kita harus namanya saat melakukan net tipis dengan net garis putih ini. Bukan tipis dengan net yang jatuhnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jatuhnya itu seperti ini bukan. Tetapi tipis dengan net garis putih di atasnya. Jadi datangnya seperti ini. Ya, bukan tipis seperti ini. Jadi gini, tapi seperti ini dari atas, ya. Mau teman-teman saat melakukan net jatuhnya di sini, tidak apa-apa. Yang penting tipis seperti ini teman-teman, jatuhnya, oke? Dan saat mendorong hanya seperti ini. Nah, sekarang saya akan namanya melakukan net jauh dari net, ya, dengan cara pergelangan tangan, tidak menggunakan namanya lengan bawah, ya. Jadi hanya seperti ini. Nah, hanya jadi seperti ini. Oke? Jadi caranya itu bukan kita tangan kita, pergelangan tangan kita melentung gini teman-teman, deng gitu ya. Enggak. Jadi seperti ini saja. Nah, teman-teman coba belajar seperti ini. Nah, gini teman-teman. Oke? Ininya seperti ini jadi. Oke? Nah, ini teman-teman contohnya. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Bisa menggunakan pergelangan tangan jika bolanya jauh, bisa juga hanya menggunakan lengan bawah. Tetapi lebih enaknya teman-teman hanya perlu menggunakan lengan bawah saja. Jadi hanya perlu mendorong seperti ini, ya. Ini sudah cukup bisa membuat shuttlecock kita tipis dan juga berputar, ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencontohkan ngambil bolanya di bawah, ya. Bagaimana caranya? Jadi bola ngambil di bawah sini, dekat dengan net dan jauh dengan net. Oke, yang pertama saya akan membuatkan yang berada di bawah. Untuk cara mengambilnya, teman-teman, nah teman-teman dengan pegangan yang sama, ya. Tetapi bukan seperti ini, ya, bukan seperti ini cara ngambilnya. Nah, kan kalau kita ngambil di atas seperti ini ya. Nah, kalau ngambil di bawah itu seperti ini teman. Nah, itu seperti kita meminta uang kepada orang tua saat kita masih kecil, teman-teman. Jadi begini, tuh, ya kan? Nah, jadi cukup gini aja. Dengan pergelangan tangan kita tidak main, teman-teman. Jadi tidak seperti ini, gini terus begini, enggak. Ini pergelangan tangan kita diam aja, hanya perlu didorong. Nah, ini. Oke? Jadi ini kita harus luruskan. Kalau tadi kan seperti ini, miring. Kalau ngambil di bawah, harus lurus. Nah, contohnya seperti ini.
Jadi seperti itu teman-teman, jika kita ngambil bolanya tipis dengan raket harus lurus, tidak namanya raket kita tidak miring seperti ini, tapi harus lurus begini ya. Oke. Nah sekarang saya akan mencontohkan jika bolanya jauh tapi kita ngambilnya di bawah. Nah semuanya itu sama, cara mengambilnya itu seperti kita ngambil di bawah seperti ini ya, seperti ini, tapi tidak menggunakan pergelangan tangan, jadi hanya dorong aja gitu, didorong. Oke? Karena mengapa hanya seperti itu teman-teman? Karena saat lawan melakukan musuhan, saat lawan melakukan pukulan ya, lalu bola datang, kita ini sebenarnya tidak perlu menggunakan power yang banyak. Ini bola akan kembali ke lawan karena di sini ada namanya power dari pukulan lawan, pantulan dari shuttlecock ini seperti itu. Tuh, gitu. Jadi kalau kita tambah dorong seperti ini sedikit saja, shuttlecock akan kembali ke net. Ya. Nah, dengan cara pukulannya sama seperti ini. Jadi kalau di bawah. Oke? Nah, ini contohnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Untuk tutorial hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelasin dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan bermanfaat buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.